got the minds for you. I got a feeling in my chest, I'm kinda right for you. So if you're down, just say you're down, cause I would die for you. Hold on the line for you, give you peace of mind. Nothing I won't try for you. Sleeping through the day, wake up late up at the noon, just so we can fall in love, dancing to our favorite tunes. Yeah, there's nothing more to say, not too much that I can do. Just another Monday mood. Ketemu lagi di mata kuliah psikologi kognitif. Kali ini bahasan kita tentang sensasi, persepsi, dan afeksi. Nah, sebelum masuk ke pokok bahasan, ada baiknya tentu kita mengawali pertemuan pada hari ini dengan bacaan basmalah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya menjalankan pembelajaran pada hari ini tentang sensasi, persepsi, dan afeksi yang merupakan proses dasar kognitif manusia. Sebelum masuk ke pembahasan, kita lakukan yang disebut dengan apersepsi terlebih dahulu tentang apa itu untuk mengantarkan kita ke temanya ya. Nah, sekarang teman-teman tugasnya memperhatikan gambar yang ada di depan ini. Sedang apa mereka ya? Sedang apa? Cium apa? Kira-kira proses ini ada hubungannya nggak dengan judul yang tadi kita baca di depan? Oke, salah satu menjawab. Apa hubungannya proses yang kalian lihat di sini, gambar ini, dengan ketiga proses yang ada di depan tadi? Yang bisa menjawab? Salah satu. Oke. Sensasi. Kenapa? Karena saat mencium proses itu. Oke, karena mencium itu menangkap stimuli dari apa dan kemana? Dan makanan ke indera Indra penciuman. Oke, bagus sekali. Intinya tadi ada stimulus ya, rangsangan, dan juga indrawi. Itu dua kata kunci dalam sensasi. Jadi melibatkan indera dan juga melibatkan stimulus. Ada stimulus yang kita terjemahkan, kita terima. Ya, dalam hal ini sensasi prosesnya adalah menerima, ya, berseluruh dari proses kemudian mempengaruhi mekanisme tersebut, mengenali, ya, deteksi atau pengenalan. Nah, itu proses awalnya seperti itu. Sementara persepsi dan afeksi adalah proses yang berikut. Maka presentasi adalah bagian dari tugas mandiri yang kita lakukan sejak minggu lalu ya. Nah, Bulki akan menjelaskan dulu sebelum teman-teman presentasi, Bulki menjelaskan terlebih dahulu komponen penilaian tugasnya apa saja. Yang pertama, teman-teman akan dinilai dari segi keterampilannya. Jadi bagaimana proyek teman-teman jalankan, meliputi tujuan, metode, proses, dan juga kesimpulan hasil eksperimen. Teman-teman sudah melakukan proyek dan semuanya melakukan mini eksperimen ya, dengan metode yang berbeda-beda. Ada yang seperti wawancara, ada yang juga dengan eksperimen mini dengan menggunakan benda-benda fisik tadi, ada juga yang melakukan pertemuan dengan responden. Itu yang akan dinilai. Kemudian yang kedua, pengetahuannya. Komponen pengetahuan di sini maksudnya adalah outputnya teman-teman nanti dibuat laporan. Nah, laporannya kan sudah ada petunjuknya ya, sistematikanya yang kemarin belum dijelaskan ketika memberikan petunjuk tugas. Di situ komponen sistematika laporannya apa saja, mulai dari pendahuluan, isinya, dan juga kesimpulannya. Nah, itu nanti akan dinilai juga sistematika. Kemudian yang ketiga adalah komponen sikap yang akan dinilai, itu bagaimana performa teman-teman saat di depan tadi, presentasi, diskusi, menanggapi pertanyaan, dan seterusnya. Itu menjadi aspek penilaian sikap. Jika niat itu tidak disertai dukungan dari orang tua, maka akan menjadikan anak tertekan dan sulit mengambil keputusan. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin tanya, kan memang persepsi seorang itu kan berbeda-beda. Apakah persepsi tersebut itu bisa berubah karena dipengaruhi oleh orang lain? Jadi itu persepsi seseorang itu juga dipengaruhi dari lingkungannya. Kelompok 6 Selamat siang teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Sini kami akan mempersembahkan eksperimen
kan? Iya. Iya. Saya kelompok 7 Di sini kelompok kita melakukan field research. Di sini untuk di videonya kita pakai 2 orang subjek sama penyebaran kuesioner. Itu ada diisi sama beberapa subjek dengan tujuan dari penelitian kita itu untuk mengetahui bagaimana perbedaan persepsi seorang mahasiswa non UGM terhadap UGM sama persepsinya mereka sama universitasnya mereka sendiri. Kenapa UGM? Kenapa memilih stimulusnya ini kemudian menanyakan antara UGM dengan Karena UGM itu tuh salah satu universitas yang maksudnya semua orang itu tahu. Kelompok 8 semakin terdepan. Jadi ini salah satu video yang dari teknik pengumpulan data sendiri. Kita memakai wawancara dan observasi. Wawancara kita sudah memakai tiga mahasiswa UIN dari semester 1 3 dan ini salah satu dari mahasiswa semester 3 Unito. Kita sampai pada penghujung sesi perkuliahan. Saatnya kita menyimpulkan apa saja yang sudah kita dapatkan dalam sesi perkuliahan hari ini tentang sensasi, persepsi, dan atensi. Saya akan mencoba menghubungkannya dengan nilai menurut dari kita. Nah, seperti kita pahami tadi teman-teman melakukan proses wawancara ya, baiknya melakukan proses wawancara. Salah satunya tadi kelompok 8. Kelompok 8 melakukan wawancara ya tadi ya. Nah, dalam proses wawancara itu apa saja yang kalian rasakan ketika berinteraksi dengan orang lain dan mendengarkan pendapatnya? Ya, yang pastinya waktu kita tahu jawaban dari mereka, kita jadi dapat insight-insight baru tentang jawaban mereka tentang apa yang kita tanyakan. Misal kita punya jawaban yang berbeda terhadap orang baru tadi, nah kita jadi tambah ilmunya gitu. Tambah ilmu ya. Jadi meskipun ada perbedaan pendapat, perbedaan pandangan begitu, tapi teman-teman melihatnya itu sebagai hal yang menambah pengetahuan teman-teman di kelompok 8. Oke. Itu kalau dihubungkan sama prinsip moderasi beragama itu berhubungan dengan nilai apa? Adil, berimbang. Ada yang tahu nggak moderasi beragama ini? Moderasi beragama itu berhubungan dengan apa kira-kira? Iya, toleransi, betul sekali. Ya, toleransi ya. Nilai toleransi sangat jelas terlihat dalam proses tersebut. Kesimpulan kita bersama untuk mata kuliah pada hari ini yang kita bahas tentang sensasi, persepsi, dan juga atensi. Terima kasih partisipasi aktifnya semuanya yang sangat baik, yang sangat antusias, dan juga sudah melakukan berbagai pengalaman belajar yang interaktif ya, mulai dari teman-teman menentukan subjek, menentukan tema, kemudian akhirnya mengambil data dan membuat laporannya. Oke, karena laporan juga sudah dikumpulkan, artinya jadi tanggung jawab saya nanti untuk memberikan penilaian. Semoga jadi penilaian yang terbaik buat teman-teman. Akhirnya bobot penilaiannya juga akan ada tersendiri sebagai tugas mandiri. Ya, oke, kita akhiri untuk pertemuan hari ini. Minggu depan kita akan bertemu dalam topik bahasan selanjutnya, yaitu tentang memori. Baik, sampai ketemu minggu depan. Kita akhiri dengan bacaan juga bersama-sama.